Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kita akan membahas pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori pemaafan dalam hukuman korupsi, narkoba, dan terorisme. Oke, sebelum kita membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan kejahatan ini, bahwasanya korupsi itu dalam hukum pidana Islam atau dalam fikih jinayah dikategorikan dalam pengkategorian ta'zir. Jadi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah, gitu ya, atau had, hudud, ta'zir, kisos. Kemudian juga berkaitan dengan hukum yang bersinggungan dengan hukum manusia. Oleh karena itu, sanksi hukuman ta'zir itu dapat berupa hukuman penjara. Jadi karena masuk kategorinya ta'zir itu ya, masuk dalam bisa penjara dan bisa berbagai macam hal yang masuk dalam kategori ta'zir. Ini seperti halnya disampaikan di surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan hukuman korupsi gitu. Jadi bagaimana sebenarnya korupsi itu sangat berbahaya dan itu tidak diperbolehkan. Jadi wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak boleh, dengan jalan yang tidak baik, dengan jalan yang batil. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana sih bentuk-bentuk sanksi pidana korupsi sesuai dengan hukum pidana Islam tentunya. Jadi kalau hukum pidana Islam memiliki penawaran-penawaran antara lain adalah dengan pidana kisos atas jiwa, dengan pidana atas kisos badan, dengan diat, dengan pidana mati, dengan penyalipan. Nah, ini tentunya ada batasannya, gitu, ada batasannya. Jadi penyalipan itu juga ada batasannya. Tidak serta-merta sesuatu hal yang itu dianggap suatu kejahatan, terus itu tidak ada tolak ukurnya. Salib itu seperti dijelaskan di dalam beberapa kitab gitu ya, berkaitan dengan ini salib dalam kitab makna muhadajat ila ma'arofi itu dijelaskan batasannya itu apa sih? Batasannya itu sampai 3 hari 3 malam gitu. Jadi bagaimana batasan-batasan ini memang dijadikan acuan nantinya. Kemudian ada pelemparan batu sampai mati, rajam ya. Ada potong tangan seperti yang teman-teman ketahui, ini disamakan dengan hukuman pencurian. Kemudian ada pengusiran dan pembuangan, ya, diusir, diasingkan. Kemudian ada penjara seumur hidup, ya, ini seperti halnya di Indonesia ya. Ada penjara, kemudian ada hukuman cambuk dan dera, ada denda, ada teguran, ada penamparan pemukulan, terus ada pembayaran kafarat, takzir dan yang lainnya, ataupun nanti bentuk-bentuk hukuman yang lainnya. Kenapa sih hukumannya ini banyak sekali ditawarkan? Lalu bagaimana kita menentukan, oh ini korupsi, hukumannya apakah dipotong tangan atau salib gitu, ataukah nanti didiat? Kita akan melihat dalam segi akibatnya, bagaimana mafsadanya itu seberapa besar gitu. Kalau orang korupsinya hanya sedikit, korupsinya misalnya hanya 50.000, ya, dia korupsi uang kas desa misalnya. Nah, itu kan sebenarnya tidak harus dia lantas dihukum sama atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan hukuman yang berat. Ya. Tentunya kita harus melihat dari segi kenapa dia melakukan korupsi, kemudian dalam kondisi apa dia melakukan korupsi, kemudian tujuannya dia apa melakukan korupsi. Kemudian juga itu nanti akan menjadi pertimbangan dari hakimnya, karena ini berkaitan dengan ta'zir. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang itu mau tidak mau itu menjadi adat istiadat. Kemudian ada adat orang sebenarnya tidak korupsi, tapi dia masuk dalam suatu tindak pidana korupsi kalau menurut aturan. Ya itu, misal dia hanya meminjam saja ataupun yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya kita bicara tentang jarimah narkotika. Ya. Jarimah narkotika seperti halnya yang disampaikan dalam hadis gitu ya, angkuli muskirin wa mufatarin. Jadi
berkaitan dengan bagaimana sesuatu perbuatan yang memang itu memabukkan dan juga mufatir ataupun melemahkan badan kita, merusak badan kita, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam ataupun itu dilarang oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasanya jarimah narkotika ini masuk dalam takzir juga. Ini tentunya nanti akan diputuskan oleh penguasa berkaitan dengan aturannya, kemudian nanti ada hakim juga yang menentukannya. Alasan hukumnya tentunya ini mengganggu pada kemaslahatan umum. Dalam kelompok jarimah ini bisa juga dikategorikan dalam konteks negara. Jadi hukum pidana itu sangat luas sekali konteksnya. Bisa masuk ke dalam ranah antara beberapa orang, bisa itu dalam konteks negara. Karena ini apa? Ini nanti akan masuk ke dalam negara, akan merusak generasi muda, ya, kemudian ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia, kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi ancaman bagi keamanan negara juga. Gitu. Ini bisa nanti hukumannya bisa tambah berat. Gitu. Oleh karena itu, hukumannya nanti akan disesuaikan dengan dampaknya. Oke, itu. Dengan dampaknya, apakah nanti hukumannya akan berbeda antara orang yang pemakai, kemudian orang yang mengedar. Islam juga mengatur mengenai itu. Kita akan melihat bagaimana ayana ala ma'asyiyahnya, orang itu memfasilitasi suatu tindakan kejahatan, memfasilitasi maksiat itu seperti apa. La'ana Rasulullah SAW fil khamri asyarata. Jadi orang-orang yang masuk, orang-orang yang berada di dalam tindakan kejahatan minuman keras, termasuk di sini adalah disamakan dengan narkotika itu. Misalnya orang yang pertama yang memeras, yang memerah itunya apa, yang membuat narkobanya itu, yang membuat putau, yang membuatnya itu. Kemudian orang yang meminta, yang pesan itu masuk dalam kategori itu. Kemudian orang yang memakainya, memakai narkobanya. Kemudian orang yang mengantarnya, kurirnya itu juga masuk. Kemudian orang yang minta diantarkan, orang yang pesannya juga itu. Kemudian orang yang meraciknya saja dia nggak tahu seperti itu. Dia cuma disuruh untuk meracik. Nah, itu masuk dalam kategori. Kemudian orang yang mengedarkan juga, orang yang membelinya juga, orang yang dibelikan dia pesan misalnya, sama, itu akan dapat hukuman dari itu. Oleh karena itu nanti ketentuan hukumannya adalah karena ada hukuman yang maksimal dan hukuman minimal di dalamnya. Nanti akan disesuaikan dengan itu. Kemudian bagaimana kita hukum pidana Islam melihat ataupun hukum melihat terorisme. Jadi hukum pidana Islam menyamakan itu dengan jarimah al-baghyu ataupun pemberontakan ataupun hirabah perampokan ataupun dikategorikan dalam kelompok takzir gitu ya. Ini seperti halnya yang ada di dalam surat Al-Maidah ya, berkaitan dengan itu. Ini menjadi dasarnya itu apa? Wa yash'auna fil ardi fasada. Jadi kerusakan, membuat kerusakan di dalam bumi ini. Kemudian apa? Hukumannya apa? Ayyuqtalu, jadi dibunuh, atau apa? Ayyusallabu, atau disalib, atau apa? Atau hukuman potong tangan juga bisa. Hukuman potong tangan. Atau apa lagi? Atau diasingkan. Nah, ataupun diusir. Wa arjuluhum min khilaf, diusir dari negara kita. Itu juga bisa terorisme. Nah, ini apakah ada peluang untuk dimaafkan? Sangat ada. Nanti mesti insya Allah ada gerasi, ada lain-lain. Tentunya ini dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan ataupun di dalam Islam disebutkan pertaubatan. Illal ladzina tabu min qatli an taqdiru alaihi. Jadi dengan pertaubatan. Nah, itu ada berbagai macam hal yang tentunya itu merupakan ancaman bagi negara kita, karena itu mengusik seperti hanya yang disampaikan di dalam kitab Fathul Qorib ya, berkaitan dengan fi ahkami syiyali wa iqtala fi bahaim. Jadi tentang ancaman dan kerusakan. Itu sangat penting untuk kita perhatikan di dalamnya. Karena berkaitan dengan itu nanti hukumannya dan juga pemaafannya akan menyesuaikan, karena itu berkaitan dengan keamanan negara. Berkaitan dengan keamanan negara. Oleh karena Muslim dalam fi ahkami Bukhari itu harus ada
beberapa persyaratan tentunya dalam kita menentukan seseorang itu memang disebut sebagai teroris. Misalnya dia harus memiliki kekuatan, dia harus sudah memang mempunyai niatan untuk menentang negara, kemudian dia mempunyai alasan untuk menentang negara, menentang hukum. Nah, oleh karena itu kita harus memandang itu secara objektif. Jika memang tidak sesuai, maka nanti itu bisa dilakukan hukuman-hukuman keringanan untuk mempermudah seseorang dalam menentukan tindakan kejahatan yang dia lakukan. Kemudian mengapa sih misalnya seorang pemberontak itu tidak bisa dibebaskan saja? Ini karena kita melihat dari segi akibatnya. Ini untuk apa? Untuk melemahkan pemberontaknya tadi, untuk melemahkan terorismenya ini nanti. Gitu. Dalam rangka itu ya. Jadi dalam rangka itu bihabsihi tad'ufu buhati. Jadi untuk melemah, untuk nantinya supaya lebih lemah gitu berkaitan dengan itu. Kemudian kenapa kita tidak boleh menyerangnya balik gitu ya, dengan sama-sama menggunakan bom juga? Dan nanti itu akan berdampak juga pada kematian orang banyak yang tidak bersalah. Islam itu sangat menjaga itu, gitu ya, sangat menjaga supaya seorang dalam kita menegakkan hukum itu tidak melukai orang lain juga. Oke, itu. Kemudian ya, itu yang berkaitan dengan permasalahan hukuman dan pemaafan dalam masalah narkotika, dalam masalah korupsi, dalam masalah terorisme. Oke, sekian saja perkuliahan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.